Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita masih berbicara dan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 233. Dan tepatnya insyaallah taala kita akan berbicara tentang sedikit hukum menyapih anak. Di surat Al-Baqarah 233 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimma ar-ridha'ah." Yang artinya para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi ayah, ini kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Suatu jiwa tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dzalik. Artinya, janganlah seorang ibu itu menderita karena anaknya, begitu juga janganlah seorang ayah menderita karena anaknya. Dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Wa 'alal warithi mithlu dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alaihima." Apabila keduanya, maksudnya suami istri, ayah ibu, menginginkan fisal, menginginkan untuk menyapih anaknya dengan dasar keduanya saling ridha dan atas dasar musyawarah, ya, musyawarah dari keduanya, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Apabila kalian ingin menyusukan anak kalian kepada wanita lain selain ibunya, maka tidak ada dosa atas kalian apabila kalian memberi upah, ya, dengan cara yang ma'ruf. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian perbuat. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas dari firman-Nya, fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima ila akhirih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in arada, apabila keduanya, ya, ingin menyapih. Jadi ketika ayah ibu, orang tua dari bayi tersebut ingin menyapih anaknya, menyapih bayi tersebut dengan dasar saling ridha, kemudian dengan dasar musyawarah, sudah dimusyawarahkan, maka tidak ada dosa antara keduanya, ya. Nah, dari sini ada faedah di antaranya, annahu yajuz lil ummi an tuftima al-walada qabla tamamil haulain bisyarat at-taradi wat tashawur. Boleh bagi seorang ibu, ya, menyapih anaknya sebelum 2 tahun. Ya, sebelum 2 tahun penuh. Ya, ini hukum yang bisa kita ambil. Jadi kalau misalkan ada seorang ibu, ya, menyapih anaknya sebelum 2 tahun, ya, itu boleh. Lakin akan tetapi disyaratkan at-taradi wa tashawur, adanya saling ridha dan ada musyawarah dulu antara orang tua. Ya, ini syaratnya.
dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Apabila keduanya ingin menyapi anaknya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Allah berfirman, an taradin minhuma wa tasyawurin. Ini syaratnya. Syaratnya itu atas dasar saling ridha dari dua belah pihak, ya, dari ayahnya dan dari ibunya. Kemudian musyawarah, ya. Nah, ini hukum yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, ya. Jadi tidak harus 2 tahun, maka tidak boleh bagi kita, ya, membaca ayat ini kemudian mengatakan bahwa wajib 2 tahun. Ya, kalau misalkan kurang dari 2 tahun berdosa misalkan, ya. Jadi kita harus lihat, ya, bagaimana penjelasan dari para ulama. Kemudian faedah berikutnya, inayatullahi azza wa jal bir-radha li'annahu lam yubih fitamahum qabla al-hawlaini illa ba'da at-taradi bain al-walidati wal mauludi lahu wat tashawur. Inayatullahi azza wa jalla bir-radha, dotnya di tasydid. Perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap bayi-bayi yang disusui, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membolehkan, ya, menyapih mereka sebelum 2 tahun kecuali setelah adanya taradi. Ini syaratnya. Setelah ada saling ridha, sepakat antara ayah dan ibu, ya, maka boleh. Tapi kalau misalkan tidak ada kesepakatan antara ayah dan ibu, ya, dan tidak ada musyawarah, maka tidak boleh. Berikutnya, ya, faedah berikutnya, annahu la yakfi al-muradatu bain az-zawjayn fi al-fitam bal la budda an yakuna hadha ba'da tashawuri wal muraji'ati fi al-amr hatta idza tabayyanat maslahatu at-tifli jaza dhalik. Berikutnya adalah tidak cukup saling ridha, ya, dalam masalah menyapi ini. Tetapi harus adanya apa? Ada musyawarah, ya. Adanya musyawarah, kemudian mempertimbangkan perkaranya, ya. Apabila nampak kemaslahatan, ya, setelah musyawarah tersebut kemaslahatannya untuk si bayi tadi, maka baru boleh, ya. Kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya, hukum yang berikutnya yang bisa kita ambil adalah jawazu istirdha'il insan li waladihi al-muradi. Jawazu istirdha' al-insan, bolehnya seseorang, ya, mencarikan ibu susuan, ya. Jadi tidak harus kepada ibunya, tapi kepada ibu susuan, ya. Misalkan ada sesuatu, ya, misalkan ibunya tidak bisa menyusui anaknya, maka boleh bagi orang tua si bayi tadi mencari ibu susuan supaya bisa menyusukan anaknya, ya. Nah, ini didasari dengan apa yang Allah firmankan, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum. Apabila kalian ingin menyusukan anak kalian kepada wanita lain, maka tidak ada dosa atas kalian. Taib. Walau anna al-um talabat an turdi'ahu wa qala al-ab turdi'uhu ghayruha ujbira al-abu ala muwafaqati al-um liqaulihi ta'ala wal walidatu yurdi'na auladahunna, ya. Kalau ada masalah begini, kalau ada kasus
ibu ingin menyusui anaknya, ya, minta agar dialah yang menyusuinya, ibu kandungnya, ya. Tetapi suaminya atau ayah dari anak tadi tidak menginginkan istrinya atau ibunya, mungkin karena ada masalah perceraian dan seterusnya, tidak menginginkan si ibunya ini menyusukan anaknya. Maka hukumnya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, ujbira al-ab ala muwafaqatil Jadi dipaksa, si ayah ini dipaksa untuk menyetujui apa yang diinginkan oleh ibu anak tadi. Apa dasarnya? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na auladahunna, ya, wal walidat yurdi'na auladahunna. Ya, di sini al-walidat adalah apa? Ibu kandungnya. Ibu kandungnya, sebagaimana dalam ayat ini Allah berfirman, ya, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Para ibu itu hendaknya menyusukan anak-anaknya 2 tahun penuh. Nah ini. Alasannya apa? Syekh berkata, li'anna al-umma ashfaq wa labanuha li tifliha atyab. Ya. Alasannya pertama, karena ibu kandung itu lebih sayang. Kemudian air susunya, ASI-nya, air susu ibu itu lebih enak dirasa bagi anaknya. Ya. Wa li'anna dzalika ad'a ila ta'atuf bainal ummi wa waladiha. Kemudian berikutnya, alasan yang ketiga, karena lebih dekat antara anak dengan ibunya, antara ibu sama anaknya, ya. Ini supaya ada kedekatan, lebih sayang lagi kepada anaknya. Beda ketika yang nyusuinya adalah selain ibunya. Fa in qila, kalau misalkan ada dikatakan, ya, law talabat alaihi ujratan aktsara min ghairiha fahal yalzamuhu ijabatuha. Kalau misalkan si ibunya, artinya si istrinya, ya, dari suami ini minta upah, dan upahnya dengan upah yang nilainya lebih dari biasanya, ya, apakah wajib untuk membayarkannya? Ya, dijawab oleh Syekh, in kanat az-ziyadatu yasiratun aw yasiratan wajabat ijabatuha. Kalau tambahan yang diminta oleh ibunya ini yasirah ini sedikit, ya, cuma tambah dikit saja, ya, maka wajib. Ini menunjukkan bahwa seorang ayah, seorang suami tidak boleh pelit, ya. Wa in kanat katsiratan lam talzam ijabatuha. Tapi kalau mintanya itu banyak, maka tidak wajib dia membayarkannya, ya. Kemudian fa in qil, apabila dikatakan hal lil ummi an tatlubal ujrata in kanat idza kanat ma'al mauludi lahu. Nah, sekarang ada masalah. Apakah seorang ibu, ya, boleh meminta upah, ya, kepada ayah anak itu ketika ibunya belum bercerai, ya. Jadi contohnya begini. Contohnya misalkan Zainab dengan Ahmad misalkan. Ahmad punya istri Zainab, kemudian lahir seorang bayi, ya. Kemudian Zainab berkata kepada Ahmad, ini masih suami istri, Anda baca di Quran, kata dia, boleh minta upah. Oleh karena itu, kau, wahai Ahmad, beri upah untuk saya. Upah menyusui anak kita. Ya, ini boleh tidak seorang istri mengatakan demikian kepada suaminya? Fal jawabannya adalah anna fi dzalika qaulaini li ahli ilmi. Hal tersebut ada 2 pendapat, ya, pendapat bagi ahlul ilm. Artinya ada perbedaan pendapat.
والراجح أنه ليس لها ذلك اكتفاء بإنفاق الزوج عليها بالزوجية. Tetapi pendapat yang rajih, pendapat yang unggul, dan ini dirajihkan oleh beliau, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya tidak boleh bagi si istri ini tadi meminta upah, ya, tidak boleh. Artinya apa? Cukup dengan infak suami yang sudah diberikan kepada istrinya. Cukup dengan infak yang biasanya suami kasih infak misalnya sebulan, ya. Cukup dari infak itu. Tidak boleh minta apa? Tidak boleh minta upah, ya. Tidak boleh bilang ini kan anak kamu, kan gitu. Dan tidak ada kewajiban bagi saya nyusuin anak kamu. Ya kan itu kan anaknya dia juga. Ya, maksudnya begitu. Nah, jadi masalah ini ada ikhtilaf di antara ulama, ya. Ada yang mengatakan tentunya boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berkata, yang rajih adalah wanita tadi tidak ada hak untuk meminta upah. Beda ketika sudah cerai. Beda ketika sudah apa? Sudah cerai. Tapi kalau masih ada ikatan rumah tangga dan belum cerai, maka bagi wanita tadi cukup dengan infak bulanannya atau infak setahun misalkan. Karena tergantung kepada uruf, ya. Karena ada yang ngasih infak itu 1 tahun full. Jadi 12 bulan dikasih untuk istrinya untuk 12 bulan, ya. Ada yang per bulan. Nah, infak itu cukup nafkah dari apa yang telah diberikan oleh suaminya, dan tidak ada hak sekali lagi bagi istri, ya, bagi ibu anak tersebut untuk meminta upah dari suaminya karena menyusui anaknya. Faedah berikutnya, annahu yajibu 'alal insani taslimul 'iwadi bil ma'ruf. Jadi wajib bagi seseorang itu memberikan upah dengan cara yang ma'ruf. Ya, maksudnya biduni mumatalah wa biduni naqsin. Tidak mengulur-ngulur waktu dan tidak mengurangi upah, ya. Jadi kalau misalkan seorang ayah, ya, yang ibu dari anak tadi, ibu dari bayi tadi tidak sanggup menyusui atau ada masalah misalkan, kemudian nyewa wanita lain untuk menyusukan anaknya, ya. Kemudian muncul kesepakatan, dibuat kesepakatan, ya, antara dia dengan wanita tersebut berapa misalkan, ya, biaya untuk menyusui. Nah, secara ma'ruf, ya. Dan kalimat bil ma'ruf, idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf di sini pertama tidak boleh mengulur-ulur, mengundur-ngundur. Misalkan kapan kesepakatannya? Bayarnya misalkan awal bulan, tanggal 5 misalkan, ya. Tanggal 5 sekian jumlahnya, nominalnya. Maka ketika tanggal 5 wajib bagi si ayah dari anak tadi, bayi tadi, membayar, ya. Membayar dengan jumlah yang telah ditetapkan, jumlah yang telah disepakati, ya. Tidak boleh diundur-undur, mumatalah, ya. Rasulullah SAW berkata, matlughani zulmun, ya. Orang yang sanggup untuk bayar tetapi dia mengundur-undur, menunda-nunda bayarannya, ini bagian daripada kezaliman, ya, bagian daripada kezaliman. Kemudian wabiduni naqsin, tanpa kurang, tidak kurang. Berikutnya, annahu la yajibu lil ajiri illa ma ittafaqa alaihi fil 'aqd. Tidak boleh bagi ajir, ya, tidak boleh bagi ajir untuk meminta upah kecuali sesuai dengan apa yang sudah disepakati ketika akad, ya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, idza sallamtum ma ataitum, ya.
Jadi yang menyewa, artinya yang meminta, ya, itu tidak ajir di sini maaf, maksudnya adalah yang menyewa dari keluarga, bapaknya anak tadi. Itu tidak memberikan, tidak ada kewajiban untuk memberi upah kecuali yang telah disepakati, ya, dalam akad. Kemudian kalau misalkan si mustajir, ya, itu minta tambahan upah, ya, dari yang sudah disepakati, maka tidak wajib bagi dia untuk membayarnya, ya. Kemudian ayat ini Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan firman-Nya, "Wattaqullah wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir." Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertakwa. Di sini menunjukkan bahwa wajib bagi kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan khususnya di sini dalam masalah rumah tangga, dalam masalah menyusui atau menyapi anak, dan dalam masalah membayar upah, ya. Dan juga tidak boleh memudaratkan salah satu dari yang ada. Tidak boleh memudaratkan ayah, tidak boleh juga memudaratkan ibu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi, ya. Artinya janganlah seorang ibu ini dibuat menderita karena anaknya. Juga janganlah seorang ayah dibuat menderita karena anaknya, ya. Jadi tidak boleh, hukumnya haram, ya. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wala dirar, ya, tidak boleh memudaratkan, baik yang disengaja atau yang tidak disengaja. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man darallahu bihi, barang siapa yang memudaratkan orang lain, ya, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kitab yang sangat bagus sekali ditulis oleh Syekh Muhammad al-Imam, judulnya adalah Allahu yu'amiluka kama tu'amilu ibadahu. Allahu yu'amiluka kama tu'amilu ibadahu. Allah itu bermuamalah denganmu sebagaimana engkau bermuamalah dengan hamba-hambanya. Ya, kalau kita mendolimi orang lain, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyenangkan orang lain, maka Allah akan senangkan kita. Kalau kita menyempitkan orang lain, maka Allah akan balas, ya. Jadi man darallahu bih. Ini. Kalau kita berbuat baik, suka bantu orang, ya, kemudian ngutangin orang, kemudian juga kalau orang itu susah bayar juga mengundurkannya, ya, maka Allah akan balas kebaikan, ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, Allahu fi auni al-abdi madama al-abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya, ya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita berbuat zalim kepada sesama kita, ya, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah akan memperlakukan kita seperti apa yang kita melakukannya dengan saudara-saudara kita. Nah, kemudian berikutnya wujubu al-iman bi asma'illahi wa ma tadammanathu min as-sifat. Wajibnya beriman dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan yang dikandung dari sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ketahuilah bahwa Allah itu mengetahui perbuatan kalian. Di antara nama Allah adalah Allah, nama Allah itu Allah, kemudian Basir juga nama Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dari ayat yang mulia ini, ya, ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menyelisihi perkara atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini Allah memberikan peringatan pada kita, nggak boleh kita yakni melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, barangkali ini saja yang
bisa kita bahas ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu ayat ini, surat Al-Baqarah 233, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan ayat berikutnya tentang wanita yang ditinggal mati ya oleh suaminya. Bagaimana iddahnya, kemudian juga bagaimana hukum ihdatnya dan seterusnya. Insyaallah kita akan bahas di ayat 234. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan pembahasan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga faedah-faedahnya bisa kita ambil dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini saja. Kami bacakan pertanyaan pertama dari hamba Allah di Cilengsi. Iya. Ustadz, akhir-akhir ini memang marak yang namanya donasi ASI, Ustaz. Di mana gerakan ini mengumpulkan ibu-ibu yang memiliki ASI berlebih, kemudian disedot, dibotolkan, kemudian ditaruh kulkas, dikasih-kasihkan yang membutuhkan. Akhirnya nanti disusukan pada bayi-bayi tersebut tanpa melihat siapa itu bayi siapa. Nah, ini efeknya seperti apa, Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ba'd. Baik. Perlu diketahui bahwa menyusukan kepada anak itu ada hukumnya tersendiri ya. Dan ketika anak itu disusui oleh seorang ibu yang bukan ibu kandungnya yang lebih dari 5 kali, di mana anak itu masih belum makan, masih 2 tahun lah tadi ya. Artinya persusuan yang bisa menumbuhkan tulang dan dagingnya, maka dia akan menjadi anak persusuan. Nah, ketika menjadi anak persusuan, dia memiliki hukum tersendiri. Ya. Artinya nggak boleh nikah dengan anak kandung. Ya. Jadi ketika diketahui ini adalah anak persusuannya, ya, ini anak kandungnya, misalkan ada seorang ibu ngasih susunya kepada seorang bayi, ya, bayinya perempuan misalkan, dia punya bayi anak laki-laki. Nah, ketika dewasa nggak boleh nikah, ya. Oleh karena itu ketika donor, ya, atau apapun lah, ya, kebaikan, ya, artinya tidak semua kebaikan itu dinilai baik, ya. Artinya harus disesuaikan dengan syariat kita supaya tidak terjadi seperti ini. Kan menikah nanti hukumnya haram, bahkan harus dipisah seperti itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Nah, berikut kami akan berikan kesempatan, silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung via telepon seputar pembahasan ini saja. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa nih? Di mana? Ana Rati di Jakarta. Silakan Ibu. Ya, mau tanya, Ustaz. Iya. Beberapa bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu adiknya rahimahullah meninggal. Laki-laki. Ahwat. Iya, dan meninggalkan seorang anak yang baru lahir. Iya. Untuk hukum menyusuinya seperti apa, dan mungkin minta nasihatnya cara untuk mendidik, ya, mengurus anak yang baru lahir yang ditinggal ibunya dan hanya ada abinya saja. Iya. Saat ini menyusunya pakai susu formula atau disusui sama orang lain, Bu? Susu formula. Oh, ya udah. Terima kasih. Iya. Silakan. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ba'd. Nah, baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, ya, dan mengampuni dosa dari yang meninggal, rahimahullah. Baik. Untuk kalau perempuan itu rahimahullah, kalau laki-laki rahimahullah, ya. Kalau perempuan rahimaha, kalau laki-laki rahimahu, ya. Baik. Seandainya memang seperti itu, ya, maka pertama, karena
persusuan adalah hak dari bayi, ya dicari Cari ya. Ibu cari yang bisa menyusui ibu gitu yang ya. bisa menyusui, ya kan. Jadi dari siapa yang mesti punya anaknya bisa menyusui kan, ditawarkan nanti si ayahnya ini, tadi kata Allah Subhanahu wa taala, dia beri upah. Ya, dia bayar, mintanya berapa, bayar. Kan gitu. Ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yakni memudahkan, ya. Nah, kalau misalkan sama sekali tidak ada, ya, tidak ada, cari nggak ada, kemudian adanya susu formula, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Satu lagi kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung via telepon seputar pembahasan ini. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Ummu Hawa Meriah, Ustaz. Silahkan pertanyaannya, Ibu. Saya kan ngikutin kajian sunnah ini dari televisi dakwah, Ustadz. Iya. Habis itu, karena di daerah saya tinggal ini tidak ada majelis kajian yang membahas tentang sunnah-sunnah. Oh, daerah mana saya dulu, Pak? Bener Meriah? Bener Meriah, Ustadz. Daerah Meriah. Aceh? Aceh, Bener. Takengon ya? Bener Meriah ya? Iya. Oh iya, baik. Jadi belum ada majelis yang membahas kajian sunnah, Ustadz kan. Iya. Lagian saya mempunyai anak balita, jadi kan saya posisinya di rumah aja. Oh iya. Habis itu yang ingin saya tanyakan, apakah saya mendapat keutamaan penuntut ilmu yang dinaungin para malaikat? Satu. Habis itu yang kedua, saya dengar katanya kalau kita ngikutin kajian sunnah dari televisi, kita tidak mendapat saksi nanti di akhirat bahwa kita menuntut ilmu gitu, Ustadz. Mohon penjelasannya, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tentang yang pertama, apakah yang melihat kajian untuk ilmu lewat televisi itu akan dikelilingi juga oleh malaikat, ya. Kemudian yang kedua, apakah menjadi saksi di hari kiamat kelak? Jadi begini, ada hadis Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasul kita SAW bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum ila nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fiman indah. Yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul, ya, berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca Al-Quran, mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun ketenangan, kemudian diliputi rahmat, kemudian dikelilingi oleh malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, menyebut-nyebut mereka di depan para malaikat. Kita lihat hadisnya. 4 hal yang didapat oleh orang, yakni mendapatkan pertama sakinah, ketenangan, kemudian rahmat, kemudian dikelilingi malaikat, kemudian yang keempat adalah Allah memuji mereka. Ini ketika mereka melakukan 4 hal. Makanya kata ulama, arba'un li arba'. 4 hal akan mendapatkan 4 hal. 4 hal yang dilakukan itu apa? Yang pertama, berkumpul. Di mana? Di rumah Allah. Kemudian yang ketiga, ya, berkumpul di rumah Allah. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Kemudian mempelajari Al-Quran sama mereka. Ini 4 hal. Ya, kalau 4 hal ini terkumpul, maka baru mendapatkan ini. Ya, jadi sesuatu yang disyaratkan harus terikat dengan yang terikat dengan syaratnya. Ya, nah, tentang
di salah satu rumah Allah ini ada sebagian ulama, seingat saya, ya kalau nggak salah Imam Nawawi, ya, eh, apakah orang yang belajar di majelis tapi tempatnya tidak di masjid, ya, masuk juga dalam hadis ini? Sebagian ulama saya baca mereka mengatakan masuk ke dalam hadis ini, masuk dalam hadis ini, ya. Tetapi berkumpul di majelis, ya, kemudian apa namanya tadi membaca Quran, kemudian bertadarus, ini mempelajari isi Quran. Nah, kalau misalkan di TV bagaimana, wallahu a'lam. Ya, saya tidak tahu, saya belum bisa menjawab ya tentang hal ini. Tapi tentunya jangan khawatir. Apakah dapat pahala? Tetap dapat pahala. Ya, apakah dapat pahala? Tetap dapat pahala. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencatat niat kita. Ya, mencatat niat kita. Dan subhanallah, kondisi ibu yang di Benar Meriah, ya, yang tidak ada kajian taklim sunnah, ya. Tapi perlu diketahui ibu, kadang ada kajian sunnah di Benar Meriah, ya. Kajian apa namanya, ada daurah, ya. Kadang saya mendapatkan ini, ya, mendapatkan informasi dari kawan-kawan, ada daurah di sana atau di Takengon juga ada, ya. Atau turun ke bawah ke Biren juga ada, ya. Itu bisa cari, ya, bisa apa namanya, thalabul ilmi. Cuma masalahnya lagi punya anak kecil, ya. Apakah berikutnya belajar di televisi dan tidak menjadi saksi? Tentunya tidak, ya. Tentunya maksudnya jawabannya salah, ya, bukan tidak. Jawabannya salah. Jawabannya adalah yang tepat. Setiap amal kebajikan yang kita lakukan, ya, mudah-mudahan, ya, itu semua menjadi saksi kita di hari kiamat, pada hari kiamat kelak, ya. Jadi tidak perlu khawatir, apalagi kalau ibu punya niatan yang ikhlas, yang lurus, yang kuat, insya Allah niatnya ini akan terangkat, ya. Dengan niat ini akan terangkat, bahkan mungkin lebih baik daripada orang yang duduk di majelis tapi nggak ada niat. Karena banyak orang yang berangkat ke masjid, duduk ke masjid, di majelis taklim duduk, itu niatnya apa? Niatnya bukan untuk nuntut ilmu, ya. Ada yang niatnya untuk jualan, ya. Ada kadang lihat niatnya untuk ketemu teman saja. Kadang niatnya untuk ngelihat ustadznya doang, kan gitu. Kadang niatnya untuk ngobrol, ya, daripada sepi di rumah, kan gitu. Nah, ini nggak dapat pahala ini, ya. Maksudnya tidak dapat keutamaan untuk ilmu, ya. Nah, jadi kalau masih terbatas, ya, dan kondisinya seperti itu, Allah tahu, Allah Maha tahu, dan insyaallah taala Allah akan berikan pahala, ya, tetap kepada ibu, ya, dan terus belajar dan menuntut ilmu. Dan Allah kan berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani suatu jiwa, ya, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Baik. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan, dan saya minta maaf karena banyak sekali kekurangan yang ada, dan insyaallah taala kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan umur panjang pada kita dalam ketaatan, dan semoga bisa berjumpa lagi di hari yang sama dan waktu yang sama, ya, untuk membahas ayat berikutnya. Mudah-mudahan Allah memudahkannya dan memudahkan urusan dunia dan akhirat kita semua. Ya, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.